Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Dimas Ardian dengan NIM 191. Saya akan membawakan atau membacakan materi tentang uji beda. Parametric test. Definisi one sample t-test merupakan teknik analisis untuk membandingkan satu variabel bebas. Kegunaan teknik ini digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Ketentuan asumsi dasar. Secara umum, asumsi dasar yaitu data harus berdistribusi normal. Yang kedua, data merupakan data kuantitatif. Yang ketiga, data bersifat independen. Yang keempat, data tidak terdapat outlier. Langkah-langkah pengujian yang pertama itu ada formula hipotesis. HA, nilai rata-rata sampel sama dengan tidak ada perbedaan yang diharapkan. HO, nilai rata-rata sampel tidak sama atau ada perbedaan dengan yang diharapkan. Bisa tiga hipotesis, nilai rata-rata lebih besar, lebih kecil, atau sama. Menentukan level signifikansi atau alpha yaitu 0,05. Secara umum sebenarnya ada tiga opsi. Yang pertama 0,01, 0,05, dan 0,10. Kriteria pengujian: jika T hitung kurang lebih sama dengan T tabel, maka H0 ditolak dan HA ditolak. Jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Untuk T tabel bisa di-download dan dicari dengan TA, DF T 0,05 N-1. Independent sample t-test. Definisi independent sample t-test merupakan salah satu uji parametrik untuk melakukan komparasi dua sampel atau kelompok yang saling bebas. Kegunaannya, uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. Ketentuannya secara umum yaitu ada 5 macam. Yang pertama, skala data interval atau rasio. Yang kedua, data per kelompok harus berdistribusi normal. Yang ketiga, kelompok data saling bebas dan tidak berpasangan. Yang keempat, jenis data yang digunakan numerik dan kategorik. Yang kelima, data tidak terdapat outlier. Lalu ada Paired sample t-test. Paired sample t-test merupakan salah satu uji parametrik untuk melakukan komparasi dua sampel atau kelompok yang saling berhubungan. Maksudnya di sini adalah sebuah sampel tetapi mengalami dua perlakuan yang berbeda atau sering dikenal sebelum perlakuan dan sudah perlakuan. Kegunaannya, uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang berhubungan. Ketentuannya ada 4. Yang pertama, skala data interval atau rasio, data berdistribusi normal, kelompok data saling berhubungan atau berpasangan. Yang keempat, data tidak terdapat outlier. Lalu ada uji one way ANOVA. One way ANOVA merupakan salah satu uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan mean atau rata-rata data lebih dari dua kelompok atau sampel. Kegunaannya, uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara sampel. Minimal ada 3 sampel yang dikomparasi. Ketentuan asumsi dasarnya yaitu skala data bersifat interval atau rasio. Populasi dari sampel berasal dari kelompok yang independen. Varian antar sampel harus homogen. Data masing-masing populasi berdistribusi normal. Selanjutnya ada non-parametric test atau Mann-Whitney U.
merupakan salah satu uji komparatif non-parametrik antara dua sampel independen atau saling bebas. Kegunaannya digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. Ketentuan asumsi dasarnya yaitu skala pengukuran berupa data ordinal apabila skala interval atau rasio asumsi normalitas tidak terpenuhi. Data berasal dari dua kelompok atau sampelnya itu berasal dari dua kelompok. Yang ketiga, kedua sampel tidak saling mempengaruhi atau sampel independen satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada uji Kolmogorov-Smirnov Z. Kolmogorov-Smirnov Z merupakan salah satu uji komparatif non-parametrik antara dua sampel independen atau saling bebas. Kegunaannya digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. Secara umum, asumsi ketentuan dasarnya yaitu skala pengukuran berupa data ordinal. Data berasal dari dua kelompok atau dua sampel. Kedua sampel tidak saling mempengaruhi atau sampel independen satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada Wilson-Signet Rank Test. Wilson-Signet Rank Test yaitu uji untuk membandingkan dua kelompok sampel data yang saling berhubungan. Maksudnya di sini adalah sebuah sampel tetapi mengalami dua perlakuan yang berbeda atau sering dikenal sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan. Membandingkannya dengan cara melihat perbedaan dan besarnya perbedaan antara kelompok yang dibandingkan. Aritnya yang digunakan sebenarnya merupakan selisih dari data yang dipasang-pasangkan. Uji ini berbeda dengan Wilson Test atau sering dikenal dengan uji Mann-Whitney-Wilson atau MWW. Kegunaannya digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang berhubungan. Lalu hanya terdapat dua ketentuan asumsi dasar. Yang pertama skala data ordinal, yang kedua kelompok data saling berhubungan atau berpasangan. Side test sama halnya dengan uji Wilson, yaitu untuk membandingkan dua kelompok sampel data yang saling berhubungan. Dikatakan uji tanda side test karena pengujian dalam prosedur ini menggunakan tanda plus dan tanda minus yang mencerminkan arah perbedaan antara sampel yang saling berhubungan. Kegunaannya untuk melihat arah perbedaan antara dua sampel yang berhubungan di mana kedua sampel tersebut mencerminkan adanya kondisi sebelum dan sesudah ada perlakuan. Ketentuan asumsi dasar. Secara umum, asumsi dasar yaitu skala data ordinal, variabel-variabel yang diteliti mempunyai selisih distribusi observasi, kelompok data saling berhubungan atau berpasangan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya jika ada salah penyebutan, salah pembacaan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.